Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai KBM hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu ya, agar berkah anak-anakku. Nah, di sini apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semoga untuk 2 pertemuan ke depan masuk semua terus ya. Nah, sebelum kita melaksanakan KBM, ini Ibu punya pretest untuk kalian kerjakan sendiri, nggak usah nengok kanan kiri karena ini hanya pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. 7A. Nah, waktu untuk kalian mengerjakan yaitu 2 menit ya, dimulai dari sekarang, jangan lama-lama yuk. Nama. Oke. Ya ampun. Iya, Pak. Coba dikerjakan sendiri ya. Ya harus bisa. Ini indahnya cantik sekali, Masya Allah. Ayo Mbak Salwa yuk. Baru nomor 1 Mbak Salwa. Ayo, gak usah nengok kanan kiri. Ya. Wah, terima kasih Mbak Dia, sangat cepat dan gercep ya. Ayo, siapa yang mau menyusul Mbak Dia ini mau mengumpulkan yuk. Siapa yang sudah? Mas Bintang sudah? 2 menit Mas Bintang yuk. Oke, udah semua. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, nah ini ada satu gambar. Di sini ada beberapa objek itu. Nah, Ibu punya 2 pertanyaan. Berdasarkan gambar yang ada di depan, jika pohonnya dicabut hingga tidak tersisa sama sekali, apa yang akan terjadi pada rusa, kupu-kupu, dan hewan yang lain? Nah, betul. Nah, semisal kalau cahayanya ditutup selama berbulan-bulan, misalnya mendung dan lain sebagainya, itu apa yang terjadi pada pohon? Betul sekali, berarti dari gambar ini semua makhluk hidupnya saling mempengaruhi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini tuh. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk 2 pertemuan ke depan yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengelompokkan komponen penyusun ekosistem berdasarkan hasil pengamatan gambar. Itu yang akan kita bahas hari ini. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Lalu yang terakhir itu menyimpulkan bahwa makhluk hidup adalah ekosistem yang saling berinteraksi dan bergantung pada lingkungannya. Oke, Ibu, next. Nah, kita masuk ke materi. Tadi kan Ibu sebut-sebut terus tuh apa itu ekosistem. Nah, ini pengertian dari ekosistem. Ekosistem sendiri adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal dan saling berinteraksi. Dalam ekosistem itu ada 2 komponen besar. Itu yang akan kalian temukan di hari ini. Kita lanjut. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD nih, ada surgawi lagi nih. Nah, dari gambar ini, apa saja yang kalian lihat? Semuanya. Rusa, bagus, air, batu. Ya. Nah, dari gambar ini muncullah pertanyaan besar. Apa saja komponen yang menyusun ekosistem dan bagaimana cara membedakan komponen yang hidup dan yang tak hidup? Nah, itu yang akan kalian jawab melalui LKPD yang Ibu berikan.
LKPD-nya secara berkelompok ya, satu kelompok 5 orang. Nah, yang dikerjakan selain nama dan kelas yang diisi itu ada di bagian A. Nah, di bagian A itu sama seperti yang tadi Ibu katakan ya, kamu menulis lagi di bagian kolomnya di bawah itu. Tulis terserah. Yang kalian lihat apa aja ditulis, gak usah dikelompokkan terlebih dahulu. Langsung ditulis aja. Ini masih ada nih. Ditulis dulu aja, nggak usah dikelompokkan terlebih dahulu. Tidak usah dikelompokkan terlebih dahulu ya. Ini masih ada nih. Tuh. Iya. Batu termasuk di sini. Batu bergerak atau tidak? ya. Nah, batu tidak bergerak, nanti dikelompokkan di bagian sini ya. Di sini bagian hanya ditulis aja. Ditulis aja ya. Ayo sudah? Kalian sudah nyampe mana nih? A sudah belum? A sudah, lanjut ke yang C. Yang B kan tadi yang rumusan masalah ini. Nah, yang B itu kalian mulai mengelompokkan nih. Kalian udah tahu di sini ada makhluk hidup dan benda tak hidup. Dan ada istilahnya, itu kalian dibaca. Kerjakan aja. Sampai mana? Enggak, nanti udah selesai kok. Nanti cuma tinggal yang ini aja. Ini cuma 2, 1 dan 2. Setelah C, kita mengerjakan yang ini. Kesimpulan untuk hari ini itu yang 1 dan 2 aja. Yang lainnya skip. Yang lainnya skip. Jadi hanya A, C, dan F yang 1 dan 2. Ayo mulai dikelompokkan. Ini udah Bu. Cuman yang F yang kesimpulan 1 dan 2. C yang terakhir gak usah, yang mengelompokkan ini aja itu gak usah. Itu gak usah, yang 1 dan 2 sudah. Wah, hebat banget ini kelompok terakhir nih, kelompoknya Mbak Fafa, Mbak Hikmah. Iya, nih. Iya, baik sekali Mbak Mila ya. Ayo dikumpulkan kelompok Mbak Salwa. Ini tidak usah ini. Cuman F 1 dan 2. Betul sekali. Ya. Materi kita hari ini F sayang. Nah, itu dikerjakan. Sambil menunggu kelompok Mbak Salwa. Ayo. Sekalian nanti minta kelompok Mbak Salwa untuk maju ke depan, salah satu mempresentasikan tadi yang telah dikerjakan. Sebentar aja, nggak usah semuanya, cuman inti-intinya saja. 1 aja. Iya udah 2. Ayo 2 orang. Untuk yang lain simak ya sambil diingat-ingat tadi jawabanku oh bener atau enggak dan lain sebagainya sambil simak. Atau mau dibaca lagi LKPD-nya? Ayo dimulai. Dari yang pertama aja kok. Yang kalian tangkap dari gambar yang pertama itu apa saja dan pengelompokannya. Yang pertama ada rusa. Ada lawan, ada buntung, ada buntung. Ada sayur, ada bentuk, ada matahari, ada rusa, kepala, Iya, betul sekali. ada asap, kepala 2, ada rusa, 5, ada burung kuning, tahu namanya apa? Pengumpulan data.
Abiotik. Banyak disimak ya, sambil diingat-ingat tadi. Jawabannya sudah sesuai sama penjelasan Mbak Salwa atau tidak? Kalau ada yang berbeda pendapat boleh dikemukakan. Kesimpulan yang dapat kalian ambil dari hari ini. Yang 1 dan 2 saja kesimpulan hari ini. Pertama, atas komponen biotik dan abiotik. Yang komponen biotik contohnya rusa, sedangkan komponen abiotik contohnya batu. Beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Salwa. Nah, terima kasih kalau Mbak Salwa boleh duduk kembali. Jadi komponen penyusun ekosistem itu ada 2, betul sekali seperti yang disebutkan Mbak Salwa, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik sendiri itu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Cirinya bisa bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak dan merespon rangsangan. Sedangkan kalau yang komponen abiotik, benda tak hidup atau faktor lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya matahari yang tadi kalian lihat di LKPD tersebut. Cirinya kebalikannya dari yang biotik, tidak bernapas, tidak membutuhkan makanan, tidak tumbuh dan berkembang biak. Itu saja untuk materi hari ini. Untuk yang minggu depan, nih, Ibu titip 1 pertanyaan yang akan kalian jawab untuk minggu depan, yakni jika komponen biotik dan abiotik yang tadi berada dalam satu ekosistem, apakah mereka hanya sekedar ada atau saling berhubungan? Kita jawab di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.